Selamat malam, Mbak. Salam presisi. Pak Chandra, terkait kasus penipuan penjualan tiket, mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja bagaimana kronologis dari penipuan tiket konser yang dilakukan oleh tersangka GDA. Baik, Mbak. Kami akan jelaskan kronologi singkatnya bahwa pada saat ini Polres Metro Jakarta Pusat sedang menangani 6 laporan polisi yang terkait dengan penipuan dan atau penggelapan tiket konser Coldplay. Dengan total kerugian yang dilaporkan 5.141 juta rupiah atau 2.268 tiket. Untuk kronologis ini berawal dari masyarakat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk membuat laporan polisi dan kemudian beberapa korban datang dan salah satu korban juga membawa tersangka ke Polres, kemudian terjadi mediasi dan klarifikasi dari tersangka maupun uh, terjadi penjelasan dari para korban dan kemudian mediasi dan kemudian pada tanggal 16 kita melakukan penyelidikan dan kita melakukan gelar perkara, kemudian kita tetapkan sebagai tersangka dan kemudian kita tahan pada tanggal 17. Demikian Mbak secara singkat untuk kronologis perkara ini. Lalu sebetulnya modus seperti apa yang dilakukan oleh tersangka dalam melakukan penipuan penjualan tiket ini, Pak Chandra? Untuk modus, baik Mbak, ini juga sangat terkait dengan penerapan pasal yang kita terapkan dalam penanganan perkara ini. Modusnya tersangka ini itu bermula di bulan Mei. Di bulan Mei, tersangka menawarkan eh, penjualan tiket Coldplay atau bisa menyediakan tiket konser Coldplay. Itu dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan November proses penawaran tersebut dan proses penjualan tersebut. Namun sampai konser terlaksana atau terselenggara, uh, tersangka tidak bisa menghadirkan tiket tersebut ke beberapa korban, sehingga korban melaporkannya ke kita dan di dalam selama 6 bulan tersebut tersangka juga menggunakan uang tersebut untuk membeli beberapa barang ataupun digunakan untuk keperluan pribadinya tersangka, Mbak. Baik Pak Chandra, lalu apakah tidak menutup kemungkinan kalau tersangka ini apakah ada bantuan dari tersangka lainnya, Bapak? Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kita saat ini, untuk tersangka GDA itu tidak ada belum kami temukan dia dibantu oleh orang-orang lain, namun dia melakukan atau dia menawarkan sendiri kepada teman-temannya yang merupakan reseller, dan reseller-reseller inilah yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Namun Mbak, apabila nanti dalam perkembangan penyelidikan dan penyidikan kami itu ada mengarah kepada tersangka yang baru, maka dapat kami pastikan akan kami lakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku, Mbak. Baik Bapak, lalu untuk nilai transaksi yang didapat oleh tersangka ini bisa dikatakan sangat besar begitu ya, mencapai 5 miliar lebih. Bagaimana dengan status rekening yang digunakan untuk transaksi jual beli tiket tersebut? Baik Mbak, terhadap rekening tersangka GDA sendiri, pada saat ini kami penyidik telah melakukan penyitaan baik terhadap buku rekening, mutasi rekening maupun ATM tersangka. Dan untuk proses selanjutnya, kami akan melakukan permohonan pemblokiran rekening tersebut, Mbak. Halo Mbak. Ya, baik Pak Chandra. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak. Apakah ada himbauan untuk masyarakat agar kasus penipuan dalam penjualan tiket seperti ini tidak akan terulang kembali? Baik Mbak, terima kasih. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat
Untuk kedepannya, kalau ada konser-konser seperti ini ataupun ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya harus membeli tiket, kami menghimbau masyarakat untuk membeli tiket kepada agen-agen atau reseller-reseller yang resmi yang ditunjuk atau yang bekerja sama langsung oleh penyelenggara acara dan diharapkan mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan atau yang telah dihimbau oleh pihak penyelenggara itu sendiri. Nah, mungkin itu Mbak yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Kompol Chandra Mata Rohansyah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat atas waktunya sudah bergabung dengan Polri TV. Sehat selalu, selamat malam dan salam presisi Pak Chandra. Terima kasih Mbak, selamat malam, sehat selalu, salam presisi Mbak.